Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin al-mab'uts. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin alladhi yuhibbul asqiya'a wal aghniya'a al-mut'imin. وعلى آله وأصحابه المحبين الفقراء والمساكين والمكرمين. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما. اللهم ارحم صاحب ذلك الطعام والآكلين وعبد البركة لمال صاحب ذلك الطعام والحاضرين وأطعمنا من طعام الجنة وأسقنا من شراب الكوثر وزوجنا بحور العين وأكرمنا برؤية جمالك يا إله العالمين. أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal mukarramin jami'u masyayikhil a'izza wal kurama wal fudala. Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Sayyuti mata'alallah bi tuli hayati. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Muslih Misbah. Al-Mukarram Kiai Haji Halwani Asyajaki. Kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan bin SAG. Kemudian kepada kameramen kita Al-Ustaz Yahya Ibnu Hashim. Nah, ini live streaming ya. Saya punya kisah tentang beliau itu. Suatu saat pagi hari sama dengan pengajian ahad subuh, ada beberapa masukan bagaimana kalau pengajian ahad subuh kita buat live streaming yang fungsinya bagi para jamaah yang kerja kan nggak bisa tuh hadir di majlis ilmu ini, kan nggak bisa. Akhirnya saya mengusulkan gimana kalau kita buat live streaming. Dan jangan lupa nanti pulang ke rumah like, comment, and subscribe. Beliau pemotornya adalah beliau Ustaz Yahya bin Hashim. Kemudian kepada Ketua DKM Raya Masjid Baitul Ma'mur Ayahanda Ustaz Haji Musabut Abbas, yang mana semoga semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kelapangan dada pada beliau-beliau semua, kelapangan rezeki untuk beliau-beliau semua. Alhamdulillah di pagi yang lumayan dingin, di pagi hari ini cuacanya lumayan cerah karena semalam habis diguyur hujan. Walaupun demikian Allah masih menggerakkan langkah kaki kita, Allah masih menggerakkan hati kita untuk setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, menjadi beberapa langkah melangkah ke masjid yang kita cintai, tujuannya untuk menimba ilmu. Karena kalau ngaji bukan dari hati itu sulit. Ngaji kalau bukan dari berasal dari qalb itu sangat susah. Hanya kita pengajian sudah banyak, ada yang semangat belajar, ada yang nggak semangat juga.
Maka kita bersyukur yang hadir di majelis ilmu ini, Allah masih gerakkan hati kita untuk mencari ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kehadiran junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi terkait tentang rezeki. Saya pilih kitab Ad-Durratun Nasihin karena termasuk jenis kitab yang elegan, dalam arti selain di sana membahas tentang hukum, tentang makalah ulama, juga banyak cerita. Orang kampung kan kadang kalau ngaji mau diceritain baru ada. Kalau ngajinya hukum, dokternya ada. Maka saya pilih kitab Durratun Nasihin. Kenapa? Di dalamnya banyak kisah-kisah inspiratif, banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil iktibar, kita ambil sebuah pelajaran yang kemudian kita serap dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Sebelum mulai, izinkan saya membaca Fatihah, yang mana pahalanya ditujukan kepada baginda Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, yang semoga pahala suratul Fatihah sampai kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalih. Hadrati habibina syafi'in wa qurrati Muhammad sallallahu hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi dan nabiyyin wa muslimin wa kulli ma sallallahu ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum wa hadratu lan kulli wa syahri wa ta'abud karim dan sekalian. Asna dan ulama haji asy'ari wa haji wa usulullah wa sisi saburi. Alhamdulillah di kerjaan hati kita besar dan hati. Hadirin hadirat majlis wa min ahli hadhihi al-qaryah. Syukurillah lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Majlis As-Sabi' wal-Ishrun ay hadha al-Majlis As-Sabi' wal-Ishrun utawi iku majlis as-sabi' kang kaping 7 wal-ishrun lan 20 utawi majlis iku fi bayan rezeki kang tetep ing dalem matelaken rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabbatin lan ora ana utawi geremetan fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku illa 'ala Allah angin iku ing atase Gusti Allah rizquha utawi rezekine dapat. Wa ya'lamu lan mudane sinten Allah mustaqarraha ing tetepe dabbah. Wa mustaudaah lan titipane dabbah kullun kaya saben-saben siji ai min dabbatin wa mustaqarrin wa mustaudain iku fi kitabin tetep ing dalem kitab mubinin kang tertera ai fi lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbah. Ma itu manafi. Tidak ada hewan melata di bumi. Dabbah itu kan asalnya ma yadubul ard, hewan-hewan yang memang hidup di melata ya, melata di bumi. Tiada hewan yang melata di bumi, atau ada yang mengartikan dabbah itu hewan ternak. Illa 'ala Allah rizquha, kecuali kepada Allah lah rezeki. Jadi semua yang hidup
Tidak perlu kita risau tentang rezeki karena Allah sudah mengatur rezeki kita. Makanya di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang diajar oleh guru kita Ustaz Muhammad Ali Idrus, hadis yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusallu ilaihi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin am sa'id ila akhir hadis. Dalam hadis Arba'in Nawawi mungkin sudah dijelaskan sama beliau ya. Saya akan ulang kembali. Ada 4 hal yang sudah tercatat semenjak di alam kandungan. Ketika kita masih di kandungan emak, di kandungan orang tua kita, bahwasanya penciptaan kita dimulai dari setetes mani yang menggumpal menjadi gumpalan darah. Selama 40 hari berubah gumpalan mani menjadi gumpalan darah. Setelah menjelang 40 hari ke depannya berubah menjadi gumpalan daging. Setelah itu di masa-masa 4 bulanan, biasanya ada 4 bulan kalau di kita, Allah mengirim seorang utusan yakni malaikat yang tujuannya untuk meniupkan roh ke dalam sang janin. Lalu kemudian sang malaikat itu malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Yang pertama adalah tingkat di rizki, mencatat rezekinya. Jadi kita yang hidup di dunia, kalau belum wayahnya, kalau rezekinya belum habis, apa yang tercatat ketika di dalam kandungan belum habis, nggak bakal ada. Jadi nggak perlu takut mati kelaparan. Kenapa? Semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah sejak kita di dalam kandungan. Yang kedua, wa ajali, wafatnya umur berapa, di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, wa amalih, dan amal perbuatannya. Amal baiknya semua habis, amal buruknya ketika semua habis, udah wayahnya. Kita mau udah wayah. Dan yang terakhir, Allah catat, Allah sudah tentukan kita termasuk apakah kita termasuk orang yang beruntung atau kita termasuk orang yang merugi. Apakah kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Setelah dicatat, apa yang ada di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat. Sejak zaman azali Allah sudah menentukan kita terkait 4 hal tersebut. Lalu catatan tersebut digantung di antara kedua kelopak mata. Jadi dari lahir itu kita sudah ada catatannya, di dahi kita sudah ada catatan. Orang yang kalau bisa melihat, di sana, ajalnya, matinya apa, rezekinya berapa, seumur hidup, amal perbuatannya apa saja, orangnya masuk neraka, sudah ada catatan. Selaras dengan firman Allah yang saya kutip, tiada hewan yang hidup di bumi melainkan rezekinya telah diatur oleh Allah. Qala Asy-Syaikh Al-Ustaz Imam Ahmad. Asy-Syaikh Ustaz Imam Ahmad berkata, Rasulullah alaihi wasallam suatu hari menikahi seorang perempuan, kemudian memboyong sang perempuan tadi ke rumah beliau. Biasa habis akad nikah, istri beliau dibawa pulang. Setelah sampai ke rumah, wa amila walimatan wa jama'a ashabuhu fi dari wa kana ta'am qalilan wa kanu yalhisuna min kaunihi ma'i'an min qillatin lagi wa yatahaddatsu kullu wahidin minhum syai'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli falamma faragha qala fi ma antum tahaddatsun. Akhirnya setelah istrinya diboyong ke rumah beliau, istri beliau diboyong, beliau mengadakan suatu pesta, mengadakan walimah, tahu yang lebih kita kenal dengan walimatul urus, dan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya di rumah beliau.
Padahal pada saat itu stok makanan sedikit. Hingga akhirnya para sahabat ngobrol. Ada obrolan biasa. Kalau kita kondangan ternyata makanannya kacang doang, sama orang kita jadi obrol. Sahabat itu ngobrol, makanannya sedikit. Akhirnya setelah Rasulullah beranjak dari kamar beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, beliau keluar menghampiri para sahabat, melihat para sahabat berbincang-bincang. Rasulullah tanya, wahai para sahabat, fima antum tad'un? Apa yang sedang kamu bicarakan? Asik sekali kalian ngobrol, itu seru sekali. Beliau pengen tahu. Ternyata para sahabat itu sedang membicarakan tentang rezeki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala uhaddithukum bihaditsin haddatsani bihi Jibril. Kalau begitu, mau enggak saya ceritakan, saya beritahu tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat karena kedengarannya seru, akhirnya para sahabat mengiyakan. Boleh ya Rasul. Rasulullah bersabda, Jibril bercerita kepadaku bahwa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam pernah suatu hari sholat di pinggir pantai. Sedang melaksanakan sholat sunnah di pinggir pantai, kemudian datang seekor semut yang di mulutnya sedang membawa daun. Jadi semut ini tahu-tahu dari mana bawa selebar dedaunan. Ketika beliau Nabi Sulaiman sedang melaksanakan sholat. Kemudian setelah sampai pinggir pantai, daun itu diletakkan di hadapannya, kemudian dia teriak. Karena Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang bisa bahasa teriak, manggil-manggil, panggil-panggil, teriak-teriak di pinggir laut, manggil seseorang. Ternyata setelah si semut itu teriak-teriak, enggak lama lagi muncul seekor kodok. Muncul seekor katak, kemudian fahamalah ala dhahri. Kemudian sang kodok ini memuat seekor semut di atas punggungnya dan menyelam ke dalam dasar laut. Ba'da sa'ah alat an-namlah fawqal ma' waja'at. Enggak berselang lama muncul lagi dari dalam laut yang tadi semut tadi, muncul lagi, pulang balik naik ke atas darat. Hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman penasaran, coba tolong, kamu itu dari mana? Ceritain ke saya, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya singkat cerita, semut itu memberitahu Nabi Sulaiman bahwa dia itu asalnya dari dasar laut, atau tadi pergi ke dasar laut. Jadi si semut tadi pergi ke dasar laut, yang mana di dasar laut terdapat suatu bongkahan batu yang besar yang di dalamnya dihuni oleh seekor ular. Jadi di dasar laut ada batu besar, di dalam batunya ada seekor ular. Yang mana Allah telah jadikan rezekinya itu digantungkan kepada saya, kata si semut tadi. Jadi setiap hari si semut ini sebagai pengantar catering, tukang nganterin makan si ulet tadi. Fayahmiluni faqul la yamin ahmilu ma razaqahu Allah ta'ala ila marratain wa khalaqa li fiha hadhihi al-bahr malakan 'ala surati al-difda. Fayahmiluni fa yaqusu fil bahr hatta yawmu'ani 'ala tilka as-sahra wa tanshaqqa tilka hatta takhruja tilka ad-dud minha fa tu'imaha mimma yakunu ma'i. Akhirnya di dalam bongkahan batu itu terdapat seekor ular yang rezekinya itu digantungkan ke saya. Setiap hari saya bawa rezekinya, saya bawa makanannya sehari 2 kali. Pagi berangkat,
nganterin selembar daun. Nanti sore berangkat lagi disebut buat nganterin makan. Kemudian Allah ciptakan untukku seorang malaikat. Seorang malaikat dengan bentuk kodok, jadi katak atau kodok yang mengantarkan dia ke dasar laut itu adalah malaikat. Kemudian sang malaikat yang berupa kodok itu membawaku menyelam ke dasar lautan sampai ia meletakkanku di atas batu tersebut. Kemudian nggak berselang lama batu itu terbelah menjadi dua. Akhirnya keluarlah seekor ular. Keluarlah seekor ular, aku beri makan dia. Mimma yakunu mai dari makanan yang telah aku bawa dari daratan. Setelah itu, setelah saya selesai mengantarkan makanan, saya balik ke pinggir pantai. Nah, setiap seekor lalat itu memakan daun yang saya kirim, dia itu selalu bertasbih, selalu membaca subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yansani fil rizq. Maha suci zat yang telah menciptakan aku, kita kasih ulang. Segala puji zat yang telah menciptakan aku dan telah meletakkan aku di dalam dasar laut dan tidak pernah melupakan tentang rezeki. Itu seekor ular. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kita punya Nabi Khairul Anbiya, kita punya Nabi Khatamul Anbiya, kita punya Nabi sebaik-baiknya Nabi, kita punya Nabi penutup para Nabi, penyempurna syariat dari umat-umat terdahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan terkait masalah rezeki? Jadi tidak perlu tahu. Karena makom kita masih makom kasab, ya namanya ikhtiar, nyari rezeki mampu. Jangan gara-gara mendengar cerita tentang seekor semut, cerita tentang seekor ulat yang makanan diantar seekor semut, akhirnya nggak kerja, nyesal. Kecuali kalau makom kita sudah beranjak ke makom tajrid. Karena kita masih di makom kasab. Makom kasab itu ya kalau pengen makan ya nyari dulu. Salah satu bentuk ikhtiar kita. Nah, kalau nanti tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah sudah mencapai batas, barulah ketakwaan kita itu, derajat kita itu diangkat menjadi makom tajrid. Saya punya masyayikh pendiri pondok pesantren di Lirboyo namanya Ki Haji Abdul Qadir. Beliau itu semenjak hidupnya sering pesantren-pesantren mondok itu, dan berangkat dari rumah ke pesantren tidak bawa bekal sama sekali. Beliau atau yang biasa dipanggil sama Syekhul Khalil Bangkalan dengan nama Mbah Panak, karena beliau paling lama mondoknya di Madura, Bangkalan Madura, menjadi murid kesayangan dari Syekhul Khalil Bangkalan. Ya, singkat cerita beliau mondok di sini. Kebiasaan beliau itu kalau stok makanan tidak mau habis, akhirnya nyari ke kampung-kampung, namanya derep. Kalau bahasa Jawa jadi derep, kalau bahasa kita apa? Kayak cari kerjaan supaya dapat bak padi. Dan nanti setelah kita bantu para petani dalam memanen padinya, kita diupain sekarung atau setengah karung. Nah, beliau itu derep, jalan jauh dari Madura sampai ke Sidoarjo. Kalau sekarang kita naik motor atau mobil itu bisa sampai perjalanan 4 jam. Apalagi zaman dulu, ketika zaman beliau mondok itu tahun 18-an. Jangankan mobil, motor aja kan. Jangankan motor, jalanan aja rusak. Itu masih pohon-pohon, masih hutan. Dari Sidoarjo jalan, dari Madura ke Sidoarjo jalan. Ternyata nemu derepan itu di Sidoarjo. Setelah nemu, akhirnya bantu-bantu diupain sekarung beras. Beliau itu diupain sekarung beras padi. Senang pulang karena sudah ada angan-angan ke depannya buat makan sebulan sudah ada. Saya pulang digotong, nggak bawa apa, beliau gotong di pundak beliau dari Sidoarjo jalan kaki sampai ke Madura.
Ternyata setelah sampai pondoknya ada Syekhona Khalid Rahman di depan rumah beliau, di depan rumah beliau. Setelah Syekhona Khalid melihat Ki Abdul Qadir dipanggil, "Cok, mana yo, Cok?" Kalau orang Jawa, "Tong sini tong," kalau gitu mah. Wonten nopo ya, ada apa? Nopo niku? Apa itu yang kamu pikul ke apa? Nganu beras ya, beras. Setelah itu, lah kebetulan kata Syekhona Khalid, kebetulan ayam saya di belakang di kandang tuh belum dikasih makan. Udah kamu bawa tuh beras ke kandang ayam. Kata Syekhona Khalid. Kalau di kita paling yang keluar dari mulut sial dangkalan dulu. Saya udah jauh-jauh dari Sidoarjo bawa beras capek-capek, ternyata beras yang saya cari buat makan saya sebulan ke depan dikasih makan buat. Tapi beliau enggak gitu. Beliau yang beliau pikirkan adalah, oh ternyata sekarang adalah waktu di mana guru saya mengangkat derajat saya. Jadi beliau itu nggak pernah punya pikiran suudzon terhadap guru itu nggak ada. Apalagi jaraknya jauh ya. Sidoarjo, Madura itu capeknya bukan main. Udah sampai malah berasnya disuruh dikasih makan dan beliau tidak pernah marah kayak kita itu. Yang beliau pikirkan, oh ternyata sekarang adalah waktu di mana guru saya mengangkat derajat saya. Akhirnya setelah padinya dikasih ke ayam, Syekhona Khalid, beliau itu tidak makan nasi. Akhirnya merawat. Kalau orang santri-santri Jawa itu biasanya merawat, makan nggak makan nasi, makan jagung atau makan daunan. Beliau itu merawat, nggak makan nasi, makannya daun pace. Daun pace itu daun mengkudu. Soalnya selama ini beliau makan daun mengkudu. Mengkudunya jauh pahit, lagi daun. Tapi dari situ Allah mengangkat derajat beliau. Kalau sudah ke maqam tajrid itu datang sendiri makan. Akhirnya banyak santri yang pada saat itu mondok di Bangkalan Madura, ketika punya permasalahan seputar nahwu, nggak paham nih, datang ke Mbah Mana, nanya, kadang nanya setelah dijawab kasih salam tempel, gitu. Karena guru beliau sudah masuk ke dalam maqam tajrid. Nah kalau kita, karena kita masih di maqam kasab, ayo kita cari dimanapun rezekinya Allah berada. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyahul Kasyaf. Ruya anna al-Imam Az-Zahidi arada ayat yaqana yaqinan fil rizqi fa kharaja ila baqiyah fa qasada jabalan thumma dakhala gharan fa qa'ada fi zawiyatil ghar. Ada suatu riwayat menyatakan bahwa Imam Az-Zahidi ingin meyakinkan keyakinan yang kembali tentang rezeki. Karena beliau mendengar ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, akhirnya ingin keyakinan itu bertambah. Beliau sudah yakin kalau rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi beliau ingin ngetes supaya apa? Supaya keyakinannya Imam Az-Zahidi bertambah. Akhirnya beliau pergi keluar dari rumah menuju hutan belantara, menuju pegunungan, kemudian masuk ke dalam sebuah gua dan duduk di pojokan gua. Imam Az-Zahidi ini pengen ngetes seberapa kuat ayat wa ma min dabbatin fil ardi itu. Seberapa kuat apa rezeki Allah sampai kepada beliau. Akhirnya beliau itu berkeyakinan, pokoknya angguru kaifa yang pengen tahu. Beliau itu pengen tahu bagaimana cara Allah memberi rezeki kepada beliau. Singkat cerita, beliau berdiam diri di dalam gua selama beberapa hari. Akhirnya ada sekelompok kafilah. Biasanya orang-orang Arab itu kalau dagang misal ke Yaman itu berkafilah, berkubu-kubu. Karena biasanya di jalanan itu ada potik-potik, ada tukang begal. Di begal di sini nggak ada, di zaman sudah ada. Begal itu sudah ada. Biasanya hartanya dirampas, orangnya dibunuh. Makanya selalu ketika bawa barang dagangan ke Madinah, ke Yaman dan lain sebagainya ini berkafilah-kafilah.
Nah, ternyata ada satu kafilah pedagang yang tersesat, kemudian turun hujan, tersesat di dalam hutan, turun hujan, takut kehujanan, akhirnya masuk ke dalam gua yang diisi oleh Imam Az-Zahidi. Kemudian fatalabu aknanan yadkhulunaha fadakhalu al-ghar alladhi huwa fihi fara'u wa qalu ya Abdullah falam yajibhum qalu rubbama wajada al-ghar falam yaqdir 'ala al-kalam aw qadu naran bi qurbih hatta dafa'u wa kallamu falam yajibhum. Ya, setelah mereka masuk si kafilah, beberapa kelompok orang pedagang ini masuk ke dalam gua, ternyata menemukan seorang laki-laki yang sedang bertapa, bertapa di dalam gua. Akhirnya mereka kafilah itu ngomong, "Wahai Abdullah," dipanggil, "Bang, bukan nyawa." Dipanggil, dicolek-colek, enggak nengok, enggak nyawa. Mereka inisiatif, mungkin gara-gara kedinginan. Akhirnya nggak mau nengok, nggak mau jawab. Setelah itu, akhirnya mereka si kafilah tadi menyalakan api unggun ya. Api unggun di sampingnya supaya tujuannya itu biar hangat. Kalau udah hangat kan dia udah nggak kedinginan lagi, bisa ngomong. Setelah itu dinyalakanlah api unggun di dalamnya. Setelah dinyalakan api unggun, dipanggil lagi, ya Abdullah, ternyata nggak dijawab juga. Akhirnya mereka berinisiatif, mungkin dia itu kelaparan, saking lamanya tapa di goa, akhirnya kelaparan. Kemudian dihidangkanlah hidangan makanan untuk Imam Az-Zahidi. Di depannya itu kasih makanan, biar supaya tujuannya dimakan. Ternyata setelah digelar makanan nggak dimakan juga sama Imam Az-Zahidi, kan dimakan. Beliau tetap terdiam dalam keadaan mata tertutup dan mulut tertutup. Akhirnya mereka inisiatif lagi. Mungkin karena terlalu lama dia bertapa di goa, akhirnya mulutnya kaku. Orang kan kalau diem lama mulutnya dibuka-buka, mungkin karena terlalu lama bertapa di gunung, bertapa di gua, mulutnya kaku. Akhirnya mereka memasakkan susu, kemudian memasakkan sebuah roti yang disuapin, nggak dimakan juga. Rotinya udah dipotekin, disuapin, nggak dimakan juga. Mungkin karena saking lamanya semedi, karena saking lamanya semedi dibuat, giginya itu lemah, mulutnya itu nggak punya tenaga untuk mengunyah makan. Akhirnya disuapin, digunain dulu, dimamahin, kalau seperti dimamahin ya, disuapin. Akhirnya setelah itu ketawa. Imam Az-Zahidi ini tertawa. Kenapa? Karena apa yang beliau inginkan ternyata dikabul oleh Allah. Saking sebegitu perhatiannya Allah kepada makhluknya, sampai ketika Imam Az-Zahidi tes aja, Allah masih berikan rezeki kepada beliau. Cerita-cerita inspiratif di sini harusnya menjadi refleksi untuk kita bahwa rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Jangan pernah kita, sebenarnya kunci kenikmatan kita adalah jangan pernah melihat nikmat orang lain. Kadang kita tidak merasa cukup dengan keseharian kita tidak cukup dengan kehidupan kita. Itu karena kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita hidup tenang-tenang saja, nggak perlu melihat tetangga, nggak perlu melihat saudara punya motor baru pengen beli, saudara atau tetangga punya motor baru pengen beli, akhirnya selalu hidup kita itu tidak akan pernah merasa cukup. Karena manusia itu tidak terbatas, padahal rezeki dan kemampuan kita sudah terbatas. Jadi jangan pernah kita melirik kenikmatan orang lain, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Karena nikmat sebesar apapun, ketika kita tidak terima dengan hati yang lapang dada, ya tetap tidak akan pernah merasa puas.
mau dikasih apapun, apalagi kita pertama mau punya motor, akhirnya pengen beli motor. Karena Allah kabulkan beli motor satu, akhirnya pengen beli mobil. Setelah Allah berikan, Allah kasih mobil mereknya Avanza, ternyata pengen beli mobil Pajero. Setelah diberi mobil Pajero, pengen beli pesawat. Ya, itulah manusia, yang mana manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ada kisah selanjutnya, hikayat Ruqyah anak Ibrahim ibn Adham kana sababu taubatihi annahu kana yawman minal ayyam qad kharaja ila as-sayd fa nazala manzilan wa basat as-safarah liyakul ta'am. Ada satu kisah yang berasal dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu orang biasa, orang kaya. Segala kehidupannya itu mewah. Ini sebelum jadi ulama. Hidup bergelimang harta, hidup dikelilingi oleh harta. Akhirnya penyebab beliau tobat dari itu semua adalah suatu hari beliau sedang ingin berburu ke hutan. Udah bawa panah, udah bawa anak panah, udah bawa busur, jalan menuju hutan sambil bawa bekal. Biasa hobinya itu berburu. Akhirnya setelah lama mencari hewan tidak ketemu, beliau menggelar hidangan makanan yang beliau bawa dari rumah. Beliau gelar. Biasa kalau kita mah biasanya menggelar karpet di taman ini, ya. Kemudian dari Ancol, biasanya datang ke Ancol, datang. Ya, tapi ke pantainya itu dengan gelar makanan nggak boleh di sana, bawa dari rumah. Cuma kita ngambil momennya saja. Sama dengan Ibrahim bin Adham yang kelelahan akibat berburu, nggak dapat, kemudian istirahat biasa. Hidangan semua ada, di karpet kita ada. Dan salah satunya adalah makanan pokok yang berupa roti. Kalau Arab kita makan roti, ya. Kita kan beras. Ketika beliau sedang melemah, datang seekor gagak. Ja'al ghurab. Ja'al ghurab wa akhadha min hamin akan khubzin bimin qori. Ketika beliau sedang melemah, datanglah seekor gagak, kemudian mengambil roti satu-satunya, sepotong rotinya dengan menggunakan patok. Diambil. Si gagak ini datang, tahu datang, mengambil makanannya Ibrahim bin Adham. Setelah itu kaget, pas lihat makanan saya mana ini? Ada yang nolong. Ternyata setelah diperiksa, gagak yang nolong makanan dia. Akhirnya karena itu makanan satu-satunya, makanan lain kagak ada, makanan pokoknya kagak ada, lauknya doang. Kalau makan lauk doang kan kagak enak, bahkan dikejar. Makanan satu-satunya dikejar sama Syekh Ibrahim bin Adham. Fara'a min ba'id dzalikal ghurab falamma dana Ibrahim qara al-ghurab fara'a rajulan masdudal yad war rijl muttaji'an 'ala qafah. Hari dikepung naik ke atas gunung, burung terbang ke atas puncak gunung. Ternyata setelah beliau kejar, beliau sampai di puncak gunung, beliau melihat ada seorang laki-laki yang tangan dan kakinya terikat. Ikat itu dibuang, di puncak gunung itu dibuang, di puncak bukit itu dibuang. Tangan dan kakinya terikat, muttaji'an 'ala qafah. Seraya intijak. Intijak itu tengkurap ya. Kalau nggak tengkurap dia terlentang. Posisinya tiduran, baik itu tengkurap atau terlentang, saya lupa. Intijak itu lupa saya. Falamma ra'a Ibrahim dzalika rajul ala hadhil halah nazala ala an farasih wa alla aqdah wa fasa'alahu an halih wa qiswatih. Akhirnya setelah melihat ada seorang yang sedang disandra, tangannya diikat, kakinya diikat, kaget. Syekh Ibrahim bin Adham ini kaget, turun, serta-merta turun dari kendaraannya, dari kudanya, kemudian menyambung hampiri seorang yang sedang terikat tadi. Tanya, itu kok bisa? Sambil membukain talinya, kata Syekh Ibrahim, kok kamu bisa di atas gunung sendiri-sendirian, tangan dan kaki diikat? Akhirnya cerita itu.
Laki-laki yang sedang diikat itu bercerita bahwa dia adalah seorang pedagang. Asalnya seorang pedagang, kemudian melewati jalur itu ketinggalan oleh kelompoknya. Seperti yang cerita saya tadi, kalau orang Arab itu dagang berkelompok-kelompok, dan dia ketinggalan apa namanya? Ketinggalan kelompoknya. Setelah ketinggalan kelompoknya, akhirnya bertemu dengan tukang yang ada penyakit, bertemu dengan pembegal jalan besok. Semua barang dagangan dirampas. Untungnya apa? Untungnya nggak dibunuh. Biasanya dibunuh. Udah barang dagangan dibawa, kemudian orangnya dibunuh. Tapi beliau enggak. Beliau cuma tangan dan kakinya diikat dan dibuang di atas bukit, di atas gunung. Lakin syaduni wa qara'uni hadil maut sab'at ayamin. Dibuang sudah 7 hari saya di atas gunung. Pagi, siang, sore, malam saya diikat di sini. Enggak usah kemana, kaki saya diikat, tangan saya diikat. Kemudian pada setiap harinya datang seekor burung gagak membawa sepotong roti. Datang burung gagak membawa sepotong roti dan duduk. Oh, berarti tidurnya telentang, main. Tangan dan kakinya diikat, kemudian posisinya telentang. Datang seekor gagak, kemudian duduk di atas dadaku. Setelah duduk di atas dadaku, kemudian si gagak tadi itu memecahkan rotinya, membelah rotinya menggunakan parungnya. Jadi rotinya ditaruh dada, dipatokin rotinya sampai berkeping-keping. Karena rotinya kan ada roti yang basah, ada roti kering. Ini roti kering. Khubuz itu roti namun roti kering, bukan kayak roti kita. Khubuz itu kan roti jenis roti kering. Akhirnya si gagak tadi matokin khubuznya itu, rotinya itu, dan disuapin menggunakan paruhnya, menggunakan mulutnya. Kemudian wa yadahu fi famih wa ma tarakan ya Allah Ta'ala ja'ian fi tilkal ayyam. Dan Allah selama seminggu, selama saya terikat, tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan saya dalam keadaan lapar. Itu orang tangannya terikat, kakinya terikat, ada di ujung gunung, masih Allah beri rezeki. Apalagi kita yang masih kerja, apalagi kita yang masih dagang, apalagi kita yang masih dagang toko. Rezeki masih sudah Allah atur. Makanya tidak perlu kita melihat rezeki orang lain, cukup saja kita merasa oh ini sudah pemberian Allah, usaha saya sudah sedemikian maksimal, kalau toh jatahnya segitu ya memang udah aturan Allah. Karena harta dunia itu semakin kita kejar semakin jauh. Karena harta itu semakin kita kejar semakin kita jauh. Sayyidina Ali pernah berkata apa lebih mulia mana antara ilmu dengan harta? Beliau jawab ilmu yang lebih utama ketimbang harta. Karena ilmu menjaga kita, sedangkan kita menjaga harta. Mungkin saya dapat pesan kemarin dari ayahanda supaya jangan terlalu dipendam karena subuhnya agak maju. Subuhnya agak maju, 5:04 lah sudah hijrah. Cukup, nggak perlu banyak-banyak ngaji itu, nggak perlu banyak-banyak. Namun bagaimana kita meresapi arti-arti tersebut, kisah-kisah tersebut, lalu kita yakini bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Jadi nggak perlu takut lagi. Yang penting kalau pengen yakin mah sholawat sehari 1000 kali, malam Jumat 10.000 kali. Alama ijazani Syekhul Al-Kiram Haji Mahfuz Ali. Saya pernah dapat ijazah dari Kiai Mahfuz Ali, nggak langsung melalui putra beliau, yakni Kiai Haji Abdullah Kafafih Mahfuz. Beliau itu berpesan kepada santri memberi ijazah, kalau ingin rezekinya barokah, kalau ingin rezekinya lancar, maka bacalah sholawat sehari 1000, malam Jumat 10.000. Ini benar-benar saya pernah merasakan. Saya nggak pernah apa istilahnya ketika di pondok itu nggak pernah megang duit. Sekalipun ketika saya nggak megang duit, saya memang duit. Jadi ceritanya saya habis dari WC, jalan untuk melihat jalanan, ada duit. Ya
ambil, saya bikin pengumuman barang siapa. Kalau di gue gitu, kita kehilangan duit atau kita nemu duit, dia bikin tempel di tembok, barang siapa yang merasa kehilangan uang sebesar Rp titik, maka harap hubungi Ahmad Saiful di kamar R34. Saya tunggu, duit masih di kantong, saya tunggu sehari 2 hari nggak nongol, seminggu 2 minggu nggak nongol, sebulan 2 bulan nggak nongol. Jatah saya ini, jatah saya. Udah sekarang nggak. Mungkin salah satu cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita nemu duit boleh kita ambil, yang penting kalau ada yang nyari balikin. Jangan ini nemu duit, apalagi kadang nemu barang, nemu barang nggak diumumin. Harus diumumin di tempat-tempat keramaian. Secara mekanisme fikih gitu. Untuk tahap seminggu pertama, ini saya beri gambaran saja. Mungkin nanti di Fathul Qorib pada Jumat dan kita bedah tentang fikih itu. Kalau di seminggu pertama kita umumkan secara masif di masjid, tempat-tempat keramaian, umumin. Kalau barang yang berharga umumkan di masjid. Barang siapa yang kehilangan handphone mereknya jangan sebutin. Ntar ada orang ngaku-ngaku HP iPhone bisa. Ntar ada orang datang ngaku. Barang siapa yang merasa kehilangan handphone mereknya titik-titik, harap hubungi Ustadz Yahya sebisa. Itu cara mekanisme untuk pengumuman. Jangan membuat duit sejuta kantongi, sedekahin 100.000 buat masjid, sama bohong. Mungkin juga Oke, sekian apa yang saya paparkan, yang saya jelaskan. Apabila ada keterangan yang kurang pas di hati para jemaah semua, saya mohon ikhlaskan dulu. Semoga semoga didoakan itu yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.